Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang berjudul Robotik. Pengertian, robot merupakan salah satu bagian dari bidang Artificial Intelligence atau AI, teknik, dan psikologi. Teknologi inilah yang menghasilkan robot. Robot diartikan sebagai mesin dengan kecerdasan komputer yang dikontrol oleh komputer dan memiliki kemampuan fisik seperti manusia. Aplikasi dari robot ini mencakup pemberian kemampuan untuk melihat atau persepsi visual, menyentuh atau kemampuan meraba, kemampuan untuk memegang dan memanipulasi, pengangkutan atau kemampuan fisik untuk bergerak, dan navigasi atau kecerdasan untuk menemukan atau mencapai jalan keluar. Selanjutnya, definisi robotik menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Robotic Industry Association atau RIA. RIA mendefinisikan robot sebagai manipulator multifungsi yang dapat diprogram ulang, dirancang untuk memindahkan material, suku cadang, perkakas, atau perangkat khusus melalui berbagai gerakan terprogram untuk pelaksanaan beragam tugas. Yang kedua ada Encyclopedia Britannica. Britannica menggambarkan robotika sebagai desain, konstruksi, dan penggunaan mesin atau robot untuk melakukan tugas yang dilakukan secara tradisional oleh manusia. Yang terakhir ada ahli bidang akademis. Dalam konteks akademis, robotika sering didefinisikan sebagai bidang interdisipliner yang melibatkan teknik mesin, teknik elektro, dan ilmu komputer. Selanjutnya, dasar-dasar robotik. Yang pertama, kemampuan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, kemampuan untuk memproses atau melakukan sesuatu dengan data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir, kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Next, sejarah singkat robotik. Abad ke-20, konsep robot industri sudah ada sejak awal abad ke-20. Ketika peran penemu dan insinyur mulai mengembangkan mesin yang dapat mengotomatiskan pekerjaan manual. Salah satu contoh awal robot industri adalah Unimate yang dikembangkan oleh Giorgio De Vol pada tahun 1950-an. Lengan robot ini mampu melakukan tugas yang berulang-ulang di lingkungan pabrik, seperti mengangkat dan memindahkan benda-benda berat. Yang kedua, tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Robot industri telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal kemampuan dan aplikasi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, mesin-mesin ini mulai menggabungkan sistem kontrol sehingga kemungkinan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang kompleks dengan presisi yang lebih tinggi. Kemajuan ini menyebabkan adopsi robot industri secara luas di industri seperti manufaktur otomotif, di mana mereka menjadi sangat penting dalam operasi jalur perakitan. Selanjutnya tahun 1980-an, tahun ini menjadi saksi peningkatan lebih lanjut dalam robotika industri dengan diperkenalkannya robot yang diartikulasikan. Robot-robot ini memiliki banyak sendi, meniru gerakan lengan manusia dengan menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi. Perkembangan ini memperluas jangkauan tugas dengan dapat dilakukan oleh robot, menjadikannya lebih serbaguna dalam berbagai pengaturan industri. Dan terakhir, tahun 2000-an dan seterusnya. Dalam beberapa tahun terakhir, robot industri telah mengalami lonjakan inovasi dengan integritas teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Masa depan robotika industri memiliki potensi yang sangat besar untuk kemajuan lebih lanjut. Dengan munculnya industri 4.0
dan Internet of Things atau LOT, robot menjadi saling terhubung dan mampu berbagai data yang mengarah pada proses manufaktur yang tersinkronisasikan. Jenis-jenis dan fungsi robotik. Yang pertama ada robotika industri. Jenis ini fokus pada penggunaan robot dalam lingkungan manufaktur untuk tugas-tugas seperti perakitan, pengelasan, dan penanganan material. Yang kedua ada robot layanan. Beberapa jurnal ilmiah dan publikasi tentang robotika layanan seringkali dengan fokus pada aplikasi spesifik seperti robotika medis atau robotika rumah tangga. Yang ketiga ada robot bergerak atau mobile robot. Robot yang mampu bergerak di lingkungan mereka termasuk robot beroda, robot berkaki, dan drone. Yang keempat ada humanoid. Robot yang dirancang untuk menyerupai manusia, baik dalam penampilan maupun kemampuan gerak. Yang kelima ada robot medis, robot yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk operasi rehabilitas dan perawatan pasien. Yang terakhir ada robot eksplorasi, robot yang dirancang untuk menjelajahi lingkungan yang berbahaya atau sulit dijangkau seperti planet maupun dasar laut. Selanjutnya ada komponen utama robotik. Yang pertama itu ada sensor, digunakan untuk mendapat data dari lingkungan robot seperti sensor jarak, suhu, dan kamera. Akuator, komponen yang melakukan gerakan atau tindakan berdasarkan sinyal dari kontrol seperti motor listrik atau akuator pneumatik. Controller atau sistem pengendali, sistem yang mengatur dan memprogram robot untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, biasanya menggunakan microcontroller atau komputer kecil. Yang terakhir ada struktur atau kerangka, bagian fisik robot yang menopang komponen lainnya, seperti rangka logam atau plastik. Selanjutnya peran robotik dalam industri. Yang pertama otomatis tugas berulang. Robot dapat melakukan tugas yang berulang dan monoton dengan presisi dan kecepatan yang tinggi. Mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan kemampuan untuk bekerja 24/7 tanpa lelah, robot meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi waktu henti. Yang ketiga ada peningkatan keselamatan kerja. Robot dapat menggantikan manusia dalam tugas-tugas berbahaya atau beresiko tinggi, seperti pengelasan, pengecatan, dan penanganan bahan kimia. Yang keempat ada peningkatan kualitas produk. Robot dapat melakukan tugas-tugas dengan presisi yang tinggi, menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Yang terakhir ada fleksibilitas produksi. Robot dapat diprogram ulang untuk melakukan berbagai tugas. Kemungkinan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar. Selanjutnya hubungan kecerdasan buatan atau AI dan robotik. Yang pertama, mampu mengambil keputusan. AI memungkinkan robot untuk menganalisis data sensor dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Yang kedua, pembelajaran mesin. Robot dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu melalui algoritma pembelajaran mesin. Yang ketiga, pengenalan pola. AI memungkinkan robot untuk mengenali pola dalam data sensor seperti pengenalan wajah atau objek.
Dan terakhir, interaksi manusia ke robot. AI memungkinkan robot untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia secara lebih alami. Selanjutnya, ringkasan aplikasi robotik. Yang pertama, industri manufaktur. Robot digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas berulang seperti perakitan, pengelasan, dan pengecatan. Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Robotika dalam manufaktur. Kecerdasan buatan mengantarkan otomatisasi dan kolaborasi manusia robot ke tingkat yang nyata. Yang selanjutnya ada bidang kesehatan, robot bedah untuk prosedur invasi minimal, robot rehabilitasi untuk membantu pemulihan pasien, robot layanan untuk mengirim obat dan perawatan pasien. Selanjutnya di bidang pertanian, robot untuk memantau tanaman, pemanenan, dan penyemprotan pestisida. Peningkatan efisiensi yang berkelanjutan produksi pangan. Yang keempat, bidang pelayanan, robot layanan pelanggan di hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Robot untuk mengirim barang dan makanan. Selanjutnya bidang pendidikan. Robot sebagai alat bantu pengajaran untuk konsep STM. Peningkatan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Bidang konstruksi, robot yang digunakan untuk membantu dalam proyek konstruksi. Bidang jurnalistik, robot yang digunakan untuk membantu dalam produksi berita. Selanjutnya, peran otomatisasi dan robotika dalam transformasi bisnis di era digital. Seiring perkembangan era digital, otomatisasi dan robotika telah menjadi pendorong utama dalam transformasi bisnis. Perusahaan-perusahaan global kini berlomba-lomba untuk mengadopsi teknologi guna peningkatan efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas layanan. Namun, adopsi teknologi ini juga menghadirkan tantangan strategi seperti biaya implementasi, integrasi sistem, serta dampak tenaga kerja. Yang kedua, peran otomatisasi dan robotika dalam transformasi bisnis di era digital, yaitu metodologi dan pendekatan. Studi ini meneliti berbagai industri mengadopsi otomatisasi dan robotika dalam proses bisnis mereka. Metode yang digunakan meliputi yang pertama, kajian literatur, menganalisis tren adopsi robotika dan otomatisasi dalam bisnis. Yang kedua, studi kasus perusahaan, melihat bagaimana perusahaan menerapkan teknologi dan manufaktur dan mengukur dampaknya terhadap efisiensi. Yang ketiga, identifikasi tantangan dan pengulangan, mengeksplorasi kendala dalam implementasi serta manfaat jangka panjang dari transformasi bisnis berbasis teknologi. Selanjutnya, hasil penelitian dan analisis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi memungkinkan pengurangan waktu kerja dan mengoptimalisasi sumber daya. Robotika mengurangi kesalahan manusia sehingga sampai 90%.
dalam tugas-tugas berulang seperti pemrosesan data dan produksi manufaktur. Yang kedua, dampak terhadap tenaga kerja. Pekerjaan manual berkurang, tetapi muncul kebutuhan akan keterampilan baru dalam pengolahan dan pemeliharaan sistem otomatis. Perusahaan perlu memberikan pelatihan ulang atau reskilling agar tenaga kerja tetap relevan di era digital. Yang ketiga, penerapan dalam berbagai industri. Manufaktur, robot industri meningkatkan efisiensi produksi dengan mengotomatisasi tugas-tugas repetitif. Selanjutnya, layanan keuangan, RPA atau robotic process automation membantu dalam pemrosesan transaksi dan menganalisis data. Kesehatan, robotik medis mendukung prosedur bedah dalam presisi tinggi. Selanjutnya, retail dan e-commerce. Chatbot berbasis AI, peningkatan layanan langganan secara otomatis. Yang keempat, tantangan dalam implementasi. Biaya awal investasi teknologi tinggi, terutama bagi UMKM. Selanjutnya, integrasi sistem, kesulitan dalam berhubungan teknologi baru dengan infrastruktur lama. Keamanan data, risiko serangan cyber meningkat dengan otomatisasi proses bisnis. Kesimpulan, transformasi bisnis melalui otomatisasi dan robotika bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk tetap bersaing di pasar global. Namun, implementasi teknologi ini harus dilakukan dengan strategi yang matang, termasuk pelatihan tenaga kerja, investasi dalam keamanan cyber, dan pengolahan perubahan organisasi. Kita masuk ke implementasi sistem robotika untuk pergerakan kamera secara autonomus. Latar belakang, dalam dunia fotografi dan pengawasan, sistem otomatis memainkan peran penting dalam peningkatan efektivitas pengambilan gambar. Kamera yang dapat bergerak secara otomatis memungkinkan pengambilan gambar dari berbagai sudut tanpa intervensi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem robotika yang mampu menggerakkan kamera secara otomatis menggunakan microcontroller Arduino Nano dan motor servo. Dengan aplikasi pada aerial photography, kamera trap, dan security kamera. Metodologi penelitian. Yang pertama, perancangan sistem elektrial menggunakan Arduino Nano sebagai pengendali utama. Motor servo digunakan untuk pergerakan kamera pada dua sumbu. Panning mengikuti objek dari kiri ke kanan. Tilting mengikuti objek dari atas ke bawah. Sistem diatur menggunakan time delay untuk menentukan waktu dan sudut pergerakan kamera. Kedua, perancangan sistem mekanikal. Kamera dipasang pada half frame rig atau HFR yang dirancang untuk kestabilan dan ringan.
Rig dibuat dari aluminium untuk mengurangi beban dan meningkatkan efisiensi pergerakan. Ketiga, pengujian dan kalibrasi. Mengukur akurasi pergerakan kamera berdasarkan input, waktu, dan sudut gerak. Menggunakan PIR sensor untuk mendeteksi objek manusia dan menyesuaikan pergerakan kamera. Hasil penelitian. Yang pertama, keakuratan pergerakan kamera. Kamera dapat bergerak dengan presisi berdasarkan sudut yang telah ditemukan. Pergerakan horizontal atau panning membutuhkan waktu 43 sampai 45 detik per putaran penuh. Pergerakan vertikal atau tilting membutuhkan waktu 3,2 sampai 14,3 detik tergantung sudut gerakan. Yang kedua, ketahanan dan efisiensi rig kamera. Material aluminium ringan membuat sistem lebih stabil. Torsi motor servo mencukupi untuk menggerakkan rig tanpa mengalami kelebihan beban. Yang ketiga, penerapan dalam berbagai aplikasi. Aerial fotografi, kamera dapat mengambil gambar secara otomatis dari drone atau layang-layang. Security kamera dapat digunakan untuk memantau otomatis tanpa perlu operator manusia. Kamera trap digunakan untuk penelitian satwa liar untuk menangkap gambar tanpa menggunakan manusia. Kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem pergerakan kamera autonomous menggunakan Arduino dan motor servo yang dapat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi fotografi dan pengawasan. Sistem ini memungkinkan kamera untuk bergerak otomatis sesuai dengan pemrograman atau sensor PIR, meningkatkan efisiensi pengambilan gambar tanpa memerlukan operator. Penerapan kinetic facade dengan pendekatan biomimicry pada Pusat Robotika Surabaya. Latar belakang bangunan pada Pusat Robotika membutuhkan desain yang tidak hanya mendukung aktivitas penelitian, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penggunanya. Indonesia yang beriklim tropis menghadapi tantangan dalam pengontrolan kenyamanan termal di dalam bangunan akibat paparan sinar matahari yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan kinetic facade berbasis biomimicry sebagai solusi desain yang memungkinkan fasad bangunan beradaptasi secara dinamis terhadap kondisi lingkungan sekitar. Metodologi penelitian yang pertama, analisis kebutuhan bangunan, yaitu mengidentifikasi permasalahan layanan termal di lingkungan tropis, mengkaji kebutuhan ruangan yang berbeda dalam bangunan pusat robotika. Yang kedua, pendekatan biomimicry dalam desain kinetic facade, menganalisis prinsip fotonasti pada tumbuhan, di mana bunga tertentu atau seperti Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 membuka dan menutup kelopaknya berdasarkan intensitas cahaya. Mengadaptasi prinsip ini ke dalam desain kinetic facade untuk mengontrol jumlah cahaya matahari yang masuk ke bangunan. Yang ketiga, pengujian sistem buka tutup fasad.
Menggunakan simulasi komputer untuk menentukan pola buka tutup fasad berdasarkan pergerakan matahari. Mengintegrasikan parameter seperti sudut datang sinar matahari, fungsi ruangan, dan aktivitas dalam ruangan untuk menentukan kapan dan sejauh mana fasad harus membuka atau menutup. Hasil penelitian yang pertama, efektivitas kinetik facade, mengurangi panas berlebihan dalam ruangan dengan mengatur intensitas cahaya yang masuk. Fasad dapat dibuka hingga 80 derajat untuk ruangan yang membutuhkan cahaya maksimal seperti laboratorium dan workshop. Selanjutnya, untuk ruangan seperti kelas dan ruangan presentasi, fasad dibuka lebih kecil sekitar 55 derajat agar cahaya buatan lebih optimal. Yang kedua, pendekatan biomimicry dalam desain kinetik facade meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi kebutuhan pendingin buatan, memanfaatkan adaptasi dalam pertumbuhan untuk menciptakan bangunan yang lebih responsif terhadap lingkungan. Yang ketiga, pengujian sistem buka tutup fasad. Sistem buka tutup fasad dapat diatur berdasarkan waktu, fungsi, dan aktivitas pengguna. Desain dapat diterapkan pada berbagai jenis bangunan lain yang membutuhkan pengaturan cahaya dan suhu secara otomatis. Kesimpulannya, penerapan kinetic facade dengan pendekatan biomimicry terbukti dapat meningkatkan kenyamanan termal, efisiensi energi, dan kualitas lingkungan dalam pusat robotik. Dengan mengadopsi prinsip adaptasi tumbuhan, fasad dapat secara otomatis merespon perubahan cahaya matahari untuk menciptakan kondisi ruangan yang ideal bagi penggunanya. Selanjutnya, penerapan robot generasi baru di Amazon. Latar belakang, Amazon menghadapi masalah dalam pengelolaan inventaris dan pengiriman tepat waktu, terutama dalam musim liburan. Pada tahun 2013, keterlambatan pengiriman menyebabkan kekecewaan pelanggan, mempengaruhi citra perusahaan, dan memaksa Amazon untuk mencari solusi inovatif. Masalah yang dihadapi: manajemen inventaris, kesulitan dalam menyusun dan mengambil barang secara efisien, jaringan distribusi, pengambilan dan pengiriman barang membutuhkan waktu lama, persaingan pasar. Kompetitor seperti eBay dan Walmart mulai mengoptimalkan sistem logistik mereka. Kepuasan pelanggan. Keterlambatan pengiriman mengurangi loyalitas pelanggan. Solusi: implementasi robot Kiva. Amazon mengadopsi robot Kiva. Robot Kiva adalah sistem robot yang dikembangkan oleh Kiva System, diakui oleh Amazon pada 2012 dan kini dikenal sebagai Amazon Robotic. Robot ini dirancang untuk mengotomatiskan proses pengambilan dan pengirim barang di gudang e-commerce. Cara kerja robot Kiva. Robot mengangkat dan membawa rak barang ke pekerja, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil produk. Menggunakan sensor dan kamera untuk menavigasi otomatis di gudang. Terhubung ke sistem manajemen gudang untuk merespon pesanan secara efisien. Hasil dan dampak: efisiensi operasional. Waktu pemrosesan pesanan berkurang dari beberapa jam menjadi 30 menit. Peningkatan produktivitas. 15.000 robot Kiva dikerahkan meningkatkan kecepatan distribusi. Penghematan biaya mengurangi biaya operasional hingga 20%.
Kepuasan pelanggan pengiriman lebih cepat, meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepercayaan terhadap Amazon. Kesimpulan, mengadopsi robot Kiva di gudang Amazon menjadi contoh sukses transformasi digital dalam e-commerce. Dengan otomatisasi yang lebih luas, Amazon mampu bersaing lebih baik dan memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Pengembangan sistem pengamanan pintu Laboratorium Robotika UIN Sultan Syarif Qasim. Latar belakang Laboratorium Robotika di UIN Sultan Syarif Qasim menghadapi permasalahan keamanan karena masih menggunakan kunci manual. Sistem ini dinilai kurang praktis dan rentan terhadap pencurian, terutama karena laboratorium berada di lokasi yang cukup terpencil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengamanan pintu otomatis berbasis suara menggunakan sensor suara FC04 dan microcontroller Arduino Uno Atmega 328. Metodologi penelitian yang pertama, observasi dan studi literatur. Mengumpulkan data tentang kebutuhan sistem keamanan dan teknologi yang relevan. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengamanan pintu konvensional. Yang kedua, ada perancangan hardware. Sensor suara FC04 mendeteksi suara siulan dalam intensitas 91,1 dBA sampai 95,4 dBA. Arduino Uno Atmega 328 mengolah data suara dan memberikan perintah ke aktuator. Relay dan solenoid lock mengontrol mekanisme kunci otomatis. LCD 2x16 menampilkan status kunci pintu. Dan terakhir, keamanan pintu konvensional. Selanjutnya, metodologi penelitian adalah perancangan software. Pemrograman Arduino menggunakan logika berbasis filter suara atau hanya suara dalam rentang tertentu yang diterima. Simulasi sistem di Proteus sebelum implementasi ke perangkat keras. Yang keempat, perancangan hardware mengukur efektivitas sistem dengan variasi jarak dan intensitas suara, menentukan batas optimal untuk mendeteksi suara tanpa kesalahan aktivasi. Hasil penelitian yang pertama, efektivitas sensor suara, yang kedua, keamanan dan kenyamanan, yang ketiga, faktor keamanan tambahan. Kesimpulan, implementasi sistem pengamanan berbasis suara dengan sensor FC04 dan Arduino Uno menunjukkan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan keamanan laboratorium secara signifikan, namun keterbatasan sensor dalam mendeteksi suara pada jarak tertentu perlu diperbaiki untuk meningkatkan keandalan sistem di berbagai kondisi lingkungan. Baiklah, sekian dari saya Pujawati. Terima kasih telah menonton video saya.